Welcome, yang dalam artian selamat datang. Oke, kita akan datang. Oke, malam ini saya akan dan teman-teman akan mempersembahkan presentasi tentang tugas teknik kompilasi. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Saya Yuniardi Wijayanto, The Reaper. Selanjutnya Muhammad Khairu Rizki, si ajudan, dan Andika Eka Wicaksono sebagai eksekutor. Oke, kami akan membahas tentang pengenalan C++. Ya, dia termasuk dalam teknik pemrograman terstruktur 2. Entah apa itu ya. Oke, nextnya kita mulai dari apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Hampir mirip, tapi ya mirip memang. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Tingkatan bahasa pemrograman. Ada pertama bahasa mesin, yaitu bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mesin. Contoh biner 110 100 10 110 110. Ya pokoknya yang terdiri dari 1 dan 0 itu adalah bahasa mesin. Kalau dari itu ya nggak tahu bahasa apa itu, mungkin bahasa setan atau apa ya. Yang kedua bahasa tingkat rendah, contohnya bahasa assembler. Itu kemarin yang udah dijelasin oleh teman-teman kita, ya yang minggu lalu lah, nggak usah disebut namanya. Oke, nextnya bahasa tingkat tinggi. Contoh dari bahasa tingkat tinggi adalah bahasa C, Pascal, VBNet, dan masih banyak lagi di luar sana yang belum kita ketahui. Selanjutnya adalah sejarah C++ yang akan diterangkan oleh Andika Eka Wicaksono. Oke, terima kasih Saudara Ardi telah memperkenankan saya untuk membacakan sejarah C++. Oke, kita mulai ya. C++. C++ itu adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup. Itu merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bell Labs, Dennis Ritchie. Oke. Pada awal tahun 1970-an, bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Oke, selanjutnya, ini fungsi dari sintak-sintaknya ya. CLSCR, itu fungsinya adalah untuk membersihkan layar. Count, fungsi keluaran. Cin, input pada IOStream. Print, V, fungsi keluaran pada studio. Scan, V, fungsi masukkan pada studio. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk pembahasan tentang tata bahasa C++ akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Dika. Kebagian untuk membaca kayaknya nih. Tata bahasa C++. Ya, sama-sama kita pelajari aja ya. Untuk tata bahasa C++, di baris pertamanya itu adalah preprosesor. Nah, yang artinya pada bagian ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi sintak dari C++ seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dika. Ada CLSCR, ada code, dan berapa banyak tadi yang disebutkan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, contohnya hashtag include buka kurung studio itu menandakan artinya menyertakan sintak-sintak yang terkandung di dalam fungsi studio. Oke, selanjutnya baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita mendeklarasikan fungsi utama atau main idea. Kata void menandakan fungsi main tidak bertipe. Contohnya void main dalam kurung. Nah, itu dia contohnya.
Dan untuk di baris ketiga ada penandaan kurung kurawal, yaitu berfungsi untuk menandakan awal program tersebut dimulai. Nah, untuk baris keempatnya, ini disertakan untuk isi dari program, seperti dari fungsi sintak, tadi ada CLSCR ya. Nah, ini merupakan sintak untuk membersihkan layar dari output program sebelumnya. Dan sintak ini juga dapat digunakan apabila hashtag include Conio dituliskan. Nah, untuk Conio ini sendiri kita juga belum tahu ya. Nanti coba kita cari tahu sama-sama. Dan ada juga untuk fungsi sintak quote. Nah, ini merupakan sintak untuk menampilkan tulisan yang berada di dalam tanda kutip. Nah, jadi kalau kita nulis apa aja yang di dalam tanda kutip, nanti itu ditampilkan. Dan ada itu fungsi gauge. Nah, gauge ini merupakan sintak untuk memberikan delay, berarti jeda tampilan output yang biasanya pada Windows prosesnya terlalu cepat. Oh, jadi setiap program yang tampilannya itu cepat, dia dapat memberikan delay waktu tertentu untuk memperlambat prosesnya. Dan di baris kelima adalah kurung kurawal penutup yang artinya adalah berakhirnya program tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan share.